Otherworldly Evil Monarch, Bab 144. Judul, Xuan Bis Maju. Junmo Xie baru saja kembali ke kesadarannya, tetapi jejak kesurupan masih tertinggal di kepalanya. Aku juga sangat terkejut, Paman Ketiga. Jadi jangan minta penjelasan aku karena bahkan aku sangat bingung dan aku tidak tahu persis apa yang terjadi tadi. Jun Wui tersenyum penuh toleransi. Baiklah. Tidak terlalu buruk. Junmo Xie tersenyum menyesal padanya dan berkata, seharusnya itu bukan hal yang buruk. Dia berhenti dan kemudian berkata, apakah mereka melihatnya? Aku membuat mereka tercengang, dan mereka masih sedikit pusing. Jun Wui menghela napas lega. Ini terjadi sangat tidak terduga, jadi menurutku mereka tidak terlalu memperhatikan. Ini memang terjadi sangat tidak terduga, dan kamu menangani semuanya dengan sangat baik, Paman. Junmo Xie berdiri. Pagoda Hongjun adalah rahasia terbesarnya di dunia ini, tetapi terlebih lagi, itu adalah asuransi jiwanya dan sesuatu yang bisa dia andalkan untuk menaiki tangga kesuksesan di dunia ini. Dia tidak bisa mengungkapkan rahasia ini kepada siapapun. Bahkan tidak untuk orang yang dicintainya. Beberapa rahasia ditakdirkan hanya untuk satu orang. Little White sangat bersemangat pada saat ini, dan berlarian ke sana kemari sambil melompat-lompat. Dia begitu bersemangat sehingga dia kadang-kadang melompat ke udara, dan melakukan jungkir balik juga, tetapi akan selalu mendarat dengan sangat kuat di tanah. Dia tidak pernah jatuh ke tanah sekalipun. Dalam kegembiraannya, dia melompat dan menjambak seutas rambut Junmo Xie, dan mulai bergoyang-goyang sambil terus menikmati dirinya sendiri. Junmo Xie tampak tak berdaya pada hal kecil yang jelas terlalu bersemangat ini, dan mencoba untuk menyampaikan kepada Little White dengan matanya bahwa dia terlalu berlebihan sekarang. Binatang kecil ini tidak akan membiarkanku hidup dengan damai. Paman, kurasa itu waktunya untuk membangunkan mereka sekarang. Pertama, kamu perlu memikirkan kemungkinan penjelasan untuk acara ini sehingga mereka tidak mulai mencurigai sesuatu yang tidak biasa. Jun Wui mulai tertawa, tapi kemudian matanya tiba-tiba tertuju pada tubuh Little White dan tawanya tiba-tiba berhenti. Saat matanya menunjukkan ekspresi kaget, dia berseru, bagaimana itu mungkin? Binatang itu benar-benar menerobos? Ini. Bagaimana ini mungkin? Itu adalah level 7 pemula beberapa menit yang lalu. Sekarang. Suci. Mata seorang ahli Sky Xuan jelas cukup tajam untuk melihat perbedaan kecil di tubuh binatang itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggunakan bahasa kotor untuk mengekspresikan keheranannya. Mengingat karakter Jun Wui, jelas bahwa dia sangat terkejut saat ini, atau dia tidak akan pernah menggunakan bahasa kotor seperti itu. Bahkan, bisa dikatakan bahwa pria itu tidak akan melupakan sopan santunnya bahkan jika dia berhadapan dengan hantu yang sebenarnya. Xuan Bis bermutu tinggi mampu menerobos. Di usia binatang kecil, tidak ada kata lain untuk itu. Ini adalah keajaiban. Apa yang kamu katakan? Junmo Xie meraih binatang kecil itu, tidak memperhatikan pemberontakannya dan mulai membaliknya lagi dan lagi untuk memeriksa tubuhnya. Tidak ada yang tampak berbeda, atau ada sedikit perubahan. Jun Wui tetap diam. Aku pikir keponakanku memiliki semua jawaban, atau dia tidak akan membuat argumen konyol seperti itu, bukan? Kemajuan Xuan Bis terlihat jelas dari satu tampilan di tubuhnya. Bagaimana mungkin dia belum melihatnya sekarang? Little White tampak sangat marah, dan terus-menerus merengek dalam pemberontakan. Lagi pula, dia sekarang hampir menjadi monster Xuan tingkat atas dan bahkan jika dia sangat menyukai Junmo Xie, dia masih tidak suka diperlakukan dengan cara ini. Xuan Bis yang dibenci seringkali bisa bertindak seperti wanita yang diabaikan. Harus dikatakan bahwa bahkan Xuan Bis memiliki batasannya sendiri. Kemajuan mereka dibatasi oleh bakat mereka. Iron Winged Panthers, terutama yang berlevel tinggi seperti anak level 7 ini, jarang bisa mencapai puncak level 7 dalam hidup mereka. Naik ke tingkat berikutnya mungkin bukan hal yang mustahil bagi mereka, tetapi itu masih merupakan tugas yang sangat sulit. Sejauh menyangkut Iron Winged Panthers, untuk membuat terobosan, prasyarat pertama adalah kekuatan mereka harus mencapai puncaknya di puncak tahun-tahun mereka, karena begitu binatang Xuan melangkah ke tahun-tahun terakhir hidupnya, bahkan jika kekuatan mereka mencapai puncaknya, kekuatan fisik mereka cenderung menurun karena tubuh mereka yang menua, yang membuat mereka sangat sulit untuk melakukan terobosan. Namun, jika Xuan Bis mampu mencapai kekuatan puncaknya di usia prima, peluangnya untuk maju masih sangat terbatas,
dan itu tidak berarti bahwa bis itu akan berhasil menembus penghalang nilai. Tapi jika seekor binatang bisa membuat terobosan, anak Iron Winges Panther hampir tidak pernah mungkin membuat terobosan. Faktanya, sebagian besar Iron Winged Panthers hanya mampu mencapai puncak kekuatan mereka di tahap akhir kehidupan mereka. Selain itu, sangat jarang seekor macan kumbang bersayap besi mencapai puncaknya di tahun-tahun masa jayanya. Tapi saat ini, mata Junwuyi menatap keajaiban tidak seperti yang lain. Anak macan tutul besi di depan matanya telah maju ke tingkat berikutnya pada usia anak kecil, dan seluruh dunia kemungkinan akan mengetahuinya segera. Apakah ini karena Mo Xie? Dia hanya berbaring di tubuh Mo Xie, lalu dia meningkat? Tidak ada orang lain yang berhubungan dengan binatang kecil itu selama ini. Apa yang sedang terjadi? Keajaiban. Apakah ini keajaiban? Itu, di sana. Itu perubahan besar, bukan? Junwuyi menunjuk tubuh binatang kecil itu. Auramu memberinya kekuatan untuk membuat kemajuan. Momentum yang menghancurkan bumi itu adalah alasannya. Bagaimana kita akan menyembunyikan ini dari seluruh dunia? Itu adalah anak macan kumbang sayap besi level 8 sekarang. Junwuyi masih jadi gila. Pada kenyataannya level 8 anak Iron Winged Panther, meskipun sangat langka, tidak benar-benar tidak pernah terdengar, tetapi anak level 7 yang naik ke level 8 hampir belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh benua Suan-Suan. Itu pasti belum pernah terjadi sebelumnya. Meningkat atau tidak, itu bukan urusanku, aku tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di sini. Jun Mo Xie dengan polosnya merentangkan tangannya. Itu hanya maju dengan sendirinya. Apa yang harus aku lakukan dengan itu? Mengapa kamu memberi aku penghargaan untuk ini? Kamu hanya berpura-pura tidak menyadari hal ini. Junwuyi menghembuskan napas berat, dan menatap keponakannya dengan galak. Kita tidak bisa ceroboh. Cepat atau lambat orang akan mengetahui bahwa binatang ini telah naik ke level 8. Di satu sisi, bahkan Junwuyi pun mengabaikan manfaat dari anak kecil ini karena dia gagal melihat nilainya dan masa depannya yang tak terbatas. Ini bukan kecelakaan lengkap. Jun Mo Xie tahu bahwa alasannya yang tidak berguna dan lemah telah pergi tanpa banyak pilihan, dan Tuan Muda Jun sudah memikirkan cara untuk membuang binatang yang terserang anomali ini karena dia juga tahu bahwa orang-orang kemungkinan besar akan mengetahuinya. Dia sudah berpikir untuk menemukan cara untuk membuktikan bahwa binatang itu diganggu, dan kemudian akan mencoba meyakinkan tuan mudanya untuk mengusirnya karena dia benar-benar tidak terlalu peduli dengan nasib binatang itu. Apa yang baru saja terjadi? Du Guying masuk ke halaman lagi, sementara matanya masih berputar-putar karena pusing. 6 saudara laki-lakinya mengikuti dia dengan cara yang sama. Paman ketiga, mengapa kamu memukulku? Du Guying tidak akan berani menjadi sedikit kasar kepada Junwuyi, dan memanggilnya sebagai paman ketiga, karena Dugu Brothers selalu diajarkan sejak masa kanak-kanak bahwa mereka tidak boleh berbicara kasar kepada beberapa pria karena mereka perlu belajar dari orang-orang ini jika mereka pernah berharap mencapai sesuatu dalam hidup mereka. Yang pertama jelas adalah kakek mereka, Dugu Zongheng. Kemudian yang berikutnya adalah ayah paman mereka, Dugu Wudi, diikuti oleh pria di depan, Junwuyi. Dan yang tak kalah pentingnya, ayah atau paman mereka, saudara laki-laki Dugu Wudi. Pukul kamu, mengapa? Kamu semua mengambil beberapa minuman dari anggurku beberapa hari yang lalu, dan karena beberapa toples anggur itu masih tertinggal di sekitar sini ketika kamu sampai di sini, kamu hanya mengendus aromanya di udara dan pingsan. Aku memperkirakan bahwa itu hanya efek samping dari pengobatan. Tapi kalian benar-benar tidak berguna, bukan? Jun Mo Xie menatap mereka dengan tatapan jijik yang ekstrim di matanya. Hidupmu pasti sangat sulit. Maksudku lihat saja 7 dirimu yang besar dan kekar, dan kamu masih pingsan hanya dengan mencium anggur, haha. Ketujuh bersaudara itu mengangkat tangan dan menggaruk kepala secara bersamaan untuk menyembunyikan rasa malu mereka. Jadi itulah yang terjadi. Gerakan Junwuyi begitu cepat, dan kontrolnya pada kekuatannya sangat luar biasa. Meskipun ketujuh bersaudara itu samar-samar melihatnya melompat ke udara, mereka belum pernah melihatnya menyerang mereka. Saat ini, pikiran mereka berada dalam kekacauan, bahkan penyebutan anggur itu mengingatkan mereka akan bau dan rasanya, dan di atas itu karena tubuh mereka merasakan perasaan mabuk yang sama seperti yang mereka rasakan pada saat mereka terbangun dari tidur mereka, bahwa mereka hanya berasumsi bahwa Jun Mo Xie mengatakan yang sebenarnya dan melupakan yang lainnya. Faktanya,
Mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka tidak melihat botol anggur di halaman sebelumnya. Adapun perubahan baru dalam dekorasi halaman Jun, 7 bersaudara berkulit tebal itu sangat tidak mungkin menyadarinya. Dugu Xiaoyi adalah satu-satunya yang tidak akan dibodohi dengan begitu mudah, dan tepat ketika dia menyipitkan matanya dengan penuh pertanyaan, Little White tiba-tiba melompat dari pelukan Jun Mo Xie dan melompat ke dalam pelukannya. Dia terus bergerak di sekitar lengannya, seolah-olah dia mencoba mengatakan, "Tuan, kamu lihat, aku telah maju, wow, hahaha. Mengapa kamu tidak senang tentang itu?" Paman hampir mencungkil karena tidak percaya. "Little White, kamu sangat imut." Dugu Xiaoyi mulai mengelus hewan peliharaannya dengan penuh kasih saat matanya menyipit menjadi bentuk bulan sabit. Dia tiba-tiba merasa sangat bahagia karena dia belum pernah melihat hewan peliharaannya begitu bahagia dan bersemangat sebelumnya. Pertunjukan Little White telah sia-sia, meskipun gadis muda itu cukup cerdas, tetapi karena pengetahuannya yang terbatas, dia tidak tahu bahwa anak kecil itu sudah maju. Faktanya, dia selalu memperlakukan anak Iron Winged Panther sebagai anak anjing atau kucing pada umumnya, dan selalu memperlakukannya sebagai hewan peliharaan rumah alih-alih Swan Beast tingkat tinggi. "Kalian bertujuh harus mengikutiku." Jun Wui mulai menggerakkan kursi rodanya. "Coba aku lihat apa yang telah diajarkan Dugu Wudi kepadamu." Ketujuh bersaudara itu saling memandang dengan penuh semangat. Mereka tahu bahwa Jun Wui yang memanggil mereka, dan mendapat kesan bahwa dia akan mengajari mereka sesuatu. Salah satu Dugu Brothers segera menempatkan dirinya di belakang kursi roda Jun Wui dan mulai mendorongnya. Faktanya, dia sangat berhati-hati sehingga dia memastikan bahwa dia mendorong kursi roda Jun Wui dengan sangat lembut dan halus sehingga Jun Wui tidak akan merasakan benturan atau sentakan saat mereka membawanya pergi. Ketujuh dari mereka bahkan tidak menyadari bahwa mereka meninggalkan adik perempuan mereka sendirian dengan Jun Mo Xie. Mereka benar-benar lupa alasan di balik kunjungan mereka. Saat ketujuh dari mereka menggiring pamannya, terpesona oleh pesonanya, Jun Mo Xie akhirnya menghela nafas lega. "Nona Dugu, aku masih ingat bahwa aku berhutang budi padamu beberapa hari yang lalu." Jun Mo Xie duduk tegak saat dia tersenyum dan berkata,